Mbak dulunya Islam ya? Bolehkah saya skip pertanyaan Anda? Takutnya dikira ngaku-ngaku. Nanti takutnya dikira ngaku-ngaku, aku males. Langsung ke substansi aja. Saya sedang tidak memberitakan diri saya, tapi saya sedang memberitakan firman Tuhan. Nggak, biasanya realita di lapangan kami di Indonesia ini, orang Islam masuk Kristen itu biasanya orang yang memang karakternya nggak bagus, kemudian ekonominya miskin. Tapi kebalikannya, kalau orang Kristen masuk Islam itu orang-orang berkelas. Itu realita orang berkelas, mantan apa namanya itu kayak Nababan itu kan dia itu kan mantan ahli gereja itu. Dia mau masuk Islam gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh Kristen itu. Langsung ke substansi aja pertanyaannya. Saya nggak tertarik dengan orang-orang yang Anda katakan. Nggak, ini realita. Banyak sekali seluruh dunia ini orang Kristen itu dikaji tentang Islam. Misalnya dikaji tentang masa idah, dikaji tentang masa proses kehamilan sampai melahirkan. Itu kan ada dalam Al-Quran tuh. Dari semenjak dia hamil 40 tahun sampai dia melahirkan ada dalam Al-Quran. Sehingga hamil 40 tahun. Hamil 40 tahun. 40 hari. Salah. Jadi pakar-pakar di Inggris, di Amerika itu, profesor itu, kedokteran itu masuk Islam itu gara-gara mengkaji tentang tentang organ, tentang substansi badan manusia ini, hakikat badan manusia ini, sehingga dia mendapatkan keterangannya di situ bahwa Al-Quran itu benar. Akhirnya dia masuk kepada Islam. Bacaan. Ya. Jadi saya tadi tertarik Jadi Kak Agatha ini dulunya pernah Islam ya. Aduh Bang, jangan ceritakan aib saya. Saya tidak mau menceritakan aib saya, Bang. Oh, aib itu. Berarti waktu Kak Agatha Islam sebuah aib itu ya. Ini kan pribadi saya. Kenapa? Karena saya di dunia gelap saat itu. Oh, jadi setelah Kristen dapatlah terang gitu ya. Masa-masa gelap Kak Agatha itu, khawatir saya jangan-jangan Kak Agatha itu nggak paham tentang ajaran Islam itu, maka gelap atau gimana itu? Kenapa kamu mengkhawatirkan orang lain sementara kekhawatiranmu saja belum selesai? Enggak, saya cuma kepingin tahu aja kan. Kalau biasanya kan kalau orang paham tentang agama lamanya, tentu banyak sedikitnya dia setidaknya harus dihargailah agama lamanya itu kan gitu ya. Hargai apa tuh maksudnya? Ya dihargai maksudnya artinya namanya pernah agama Islam. Berarti kan secara tidak langsung berarti kan Kak Agatha itu paham setidaknya banyak sedikitnya tentang ajaran Islam itu kan gitu ya. Kalau kamu mengikuti saya dari 4 tahun yang lalu, bahkan barusan, saya memahami betul. Bahkan saya sangat menghargai, makanya saya bilang, saya tidak akan menjelaskan agama yang sudah saya tinggalkan. Bentuk penghargaan saya terhadap agama yang sebelumnya adalah, saya tidak akan memberi penjelasan tentang agama saya yang sebelumnya. Karena itu bukan kapasitas saya. Coba saya uji dulu Kak Agatha dulu tentang agama. Kamu bukan Islam Tuhan yang memuji saya. Kamu bukan Tuhan yang memuji saya. Hanya Tuhan yang memuji dirimu. Oh ya. Kalau kamu memang paham agamamu, kalau orang ujian di sekolah itu Tuhan juga itu yang menguji. Kamu kan bertanya tentang agama, bukan tentang sekolah. Enggak. Masalahnya saya khawatir jangan-jangan Kak Agatha itu enggak paham tentang ajaran Islam itu, tapi ngaku-ngaku gitu ya. Kalau kamu bilang saya tidak paham dengan agama saya yang sebelumnya, artinya kamu sudah paham dengan agama kamu? Oh enggak.
bukan mau. Sekarang saya tanya, kamu kan Islam, kamu sudah paham Ya. dong tentang agama Islam. Ya, Kamu, bisa. makanya tadi saya bilang, kamu mengkhawatirkan saya tidak paham agama Islam. Saya lebih khawatir lagi, jangan-jangan kamu yang tidak paham agamamu. Ya, Kamu Enggak, mengkhawatirkan kadang-kadang. orang sementara iman kamu ini mengkhawatirkan. Kamu paham begini agama? Kak Agatha, kadang banyak orang yang ngaku-ngaku aja, ngaku saya pernah Islam. Saya tidak pernah pernah mengaku-ngaku. Saya tidak suka mengaku-ngaku sampai orang bertanya tentang saya. Bagus kita jujur saja, saya dari mulai semenjak dulu sampai sekarang berada di dalam iman Kristen dan konsisten. Sekarang Sangat saya paham tanya dengan abang. iman Kristen. Kan Baik, itu bagus baik. begitu, Saya kan? tanya abang, arti mengaku-ngaku itu gimana? Ngaku cuma sekedar rekor-rekor aja. Bukan, kalau ngaku-ngaku itu tidak dipertanyakan, tetapi dia mendeklarasikan sesuatu. Kalau ada orang bertanya, dia menjawab, itu bukan ngaku-ngaku. Bisa dibedakan bahasa Indonesia ini? Anda bertanya, saya menjawab. Kalau ngaku-ngaku itu artinya sesumbar. Tahu arti sesumbar? Oke, itu makanya saya uji kakak Sekarang dulu, saya apa betul tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu agama apa? Islam. Apakah ketika kamu mengatakan Islam kamu ngaku-ngaku atau menjawab? Begini, Kak. Saya tanya kamu, ketika kamu mengatakan namanya kamu berapa agama dulu? Islam, itu kamu ngaku-ngaku atau menjawab? Bisa saja dua-duanya, menjawab Oke, mengaku. berarti bisa saja kamu mengaku Islam. Baik, kalau kamu mengaku Islam, apa arti Islam? Selamat. Oke, kamu sudah selamat. Kalau iman saya iya sudah selamat. Bukan saya tanya iman kamu sudah selamat. Sudah. Oke, berarti tidak ada kematian ya? Tidak akan sakit, Nah itu tidak akan mati, karena katanya sudah selamat. keliru pemahaman Kak Agatha itu. Kalau memahami kamu selamat mengatakan itu. Islam adalah selamat dan kamu mengatakan kamu sudah selamat, kamu selamat dari apa? Nah itu bagus pertanyaannya. Silakan dijawab. Bukan cerita. Silakan Bukan kita dijawab. cerita selamat Kamu itu selamat dari harus apa? selamat dari kematian, harus selamat, Oke. harus sehat selalu. Sekarang saya tanya Manusia kamu itu selamat dari apa? selamat dari perbuatan-perbuatan yang kesia-siaan di dunia ini. Oke, perbuatan kesia-siaan kamu sudah tidak lagi melakukan itu. Tidak. Oke, berarti kamu sudah tidak pernah berdosa. Oh, nah Kalau itu. kamu- Jadi ada prinsip. Dengar saya. Kalau Kak. kamu sudah tidak berdosa, tidak melakukan Kristen, perbuatan yang hanya sia-sia. orang Kristen saja yang mengaku-ngaku tidak lagi berdosa. Seluruh dunia ini agama mengaku pernah berbuat Berarti kamu salah belum berdosa. selamat dong. Berarti kamu belum selamat. Bukan itu kriteria Tadi kamu bilang sudah karena selamat. berbuat dosa itu adalah sifat yang melekat di dalam diri manusia. Nggak bisa Berbuat dosa dilepaskan. itu, Bang. Berbuat dosa itu bukan sifat. Berbuat dosa itu perbuatan, itu aktivitas. Sifat Iya, itu maka- adjektif. Jadi bedakan kata kerja dengan kata sifat. Tidak Berdosa, ada berbuat dosa itu. tidak. Nih, saya ajarkan dulu om bahasa Indonesia. Berbuat dosa itu kata kerja. Ngerti nggak? Kata kerja itu verb. Kalau kata sifat itu adjektif. Berbuat dosa itu bukan kata sifat. Ngerti nggak? Contoh berbuat dosa, berzina. Berzina itu bukan sifat. Berzina itu perbuatan melanggar. Saya tidak mau lagi bicara tentang bahasa seperti ini. Saya mau ke substansi kamu yang mengatakan kamu itu sudah mengerti agama Islam. Saya mau uji kamu. Saya nggak mau ke situ. Tapi setidaknya saya tahu dulu kamu memahami kata. Oke, kita masuk ke substansi mau? Oke. Oke, abang itu sholat. Hmm. Oke, abang sunat. Hmm. Oke, ada perintah Allah sunat di Quran? Kan. Kalau hal-hal itu udah basi, Jawab aja. udah basi. Iya, jawab aja. Enggak, maunya enggak asik diskusi.
Mana ada pertanyaan yang basi? Karena pertanyaan saya bukan nasi 3 hari. Pertanyaan saya itu bukan bayam yang sudah sehari dimasak. Jadi nggak pernah basi. Kalau memang ada jawabannya dijawab. Itu. Katanya ngerti. Begini aja langsung pingsan. Udahlah. Basi karena nggak ada jawabannya. Bukan. Basi karena nggak bisa masak lagi. Halo, ini apa tulisan cacing? Kuis. Halo, kuis. Halo. Halo, silakan mau bertanya apa? Mbak dulunya Islam ya? Bolehkah saya skip pertanyaan Anda? Takutnya dikira ngaku-ngaku. Nanti takutnya dikira ngaku-ngaku, aku males. Langsung ke substansi aja. Saya sedang tidak memberitakan diri saya, tapi saya sedang memberitakan firman Tuhan. Nggak, biasanya realita di lapangan kami di Indonesia ini, orang Islam masuk Kristen itu biasanya orang yang memang karakternya nggak bagus, kemudian ekonominya miskin. Tapi kebalikannya, kalau orang Kristen masuk Islam itu orang-orang berkelas. Itu realita orang berkelas, mantan apa namanya itu kayak Nababan itu kan dia itu kan mantan ahli gereja itu. Dia mau masuk Islam gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh Kristen itu. Langsung ke substansi aja pertanyaannya. Saya nggak tertarik dengan orang-orang yang Anda katakan. Nggak, ini realita. Banyak sekali seluruh dunia ini orang Kristen itu dikaji tentang Islam. Misalnya dikaji tentang masa idah, dikaji tentang masa proses kehamilan sampai melahirkan. Itu kan ada dalam Al-Quran tuh. Dari semenjak dia hamil 40 tahun sampai dia melahirkan ada dalam Al-Quran. Sehingga hamil 40 tahun. Hamil 40 tahun. 40 hari. Salah. Jadi pakar-pakar di Inggris, di Amerika itu, profesor itu, kedokteran itu masuk Islam itu gara-gara mengkaji tentang tentang organ, tentang substansi badan manusia ini, hakikat badan manusia ini, sehingga dia mendapatkan keterangannya di situ bahwa Al-Quran itu benar. Akhirnya dia masuk kepada Islam gitu. Itu yang realita yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Kalau kamu sendiri masuk agama Islam karena mama bapakmu atau karena realita yang kamu? Ya, saya masuk Islam karena iman. Maksudnya karena iman tuh kayak gimana, Bang? Maksudnya karena si iman atau gimana coba? Kamu Islam itu karena orang tuamu atau karena pengetahuan? Bukan karena pengetahuan. Oke, baik. Kalau kamu masuk Islam karena pengetahuan, sekarang saya tanya, apa Allah kamu itu? Seperti apa Allah itu? Allah itu maha besar, Allah itu maha kudurah, Allah itu maha segalanya, maha kuat, maha bijaksana, maha kemampuan menciptakan langit dan bumi. Itu adalah kekuasaan Tuhan kami, Allah. Oke, saya tanya ya, apakah Allah itu adalah suatu realita? Benar, realita. Oke. Realitanya apa? Realita ini bumi dan langit itu siapa yang menciptakan? Bumi Pasti ada yang ini menciptakan. apakah Allah? Iya, benar. Kan saya, bumi ini Allah. Bumi ini Allah yang menciptakan. Oke. Lautan Allah Bukan itu, Bang. Ini realita. Ini realita. Saya realita. Kalau saya tanya tentang ini, maka Anda akan menjelaskan realita ini. Kalau saya tanya Allah,
Kamu harus menjelaskan realitanya Allah, bukan realita ini, bukan realita ini. Mengerti nggak? Ini realita, ini realita. Kalau saya adalah realita, saya akan menjelaskan tentang realita saya, bukan realita buku, bukan realita kosmetik saya. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, apakah Allah realita? Jawab kamu, ya realita. Nah, jelaskanlah realitanya Allah tadi. Apa dia? Allah itu realitas, sangat realita. Jangan baca puisi, Makna Bang. daripada Jelaskan realita tentang itu- realita. Oke, saya tanya Abang, Iya. realita tahu artinya ada? Tahu arti realita nggak? Enggak begini, saya balik tanya boleh? Tahu, jangan dibalikkan. Anda tahu realita nggak? Kalau nggak tahu, biar saya jelasin ini. Saya Anda balik tahu tanya dulu realita sebentar, boleh? Ketika Anda dicubit misalnya, atau di Ketika Anda dicubit rasa sakit, Bang, itu dari dulu zaman saya kecil, Ustadz juga udah jelasin gitu. Rasa sakit itu nggak bisa dilihat, tapi ada. Itu realita rasa. Itu realita indera. Halo, Ya, halo. saya boleh bertanya? Boleh. Kapanlah Yesus pernah mengatakan dia Tuhan? Di Bibelmu. Oke, Keluaran 20 Apa ayat katanya? 1. Apa katanya? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapaknya kepada keturunannya yang kedua, ketiga, dan keempat. Dari Yesus itu keluar dari rahim si Maria kan? Iya kan? Dari Yesus dari apa maksudnya? Lahir dari perawan si Maria, ibunya si Lahir Maria. dari perawan si Maria. Kemanusiaan dari Tuhan Yesus, iya. Lahir dari Maria, kemanusiaan. Maria. Karena dia kan menjelma menjadi manusia melalui kelahiran. Yang membikin Yesus itu ke rahim si Maria siapa? Bukan yang membikin ya, tetapi dia mengambil kodrat manusia itu melalui rahim Maria. Itu dilakukan oleh Roh Kudus. Masuk akal nggak sih Tuhan masuk ke rahim manusia untuk menjadi Tuhan, menjadi manusia untuk menjadi Tuhan? Masuk. Hah? Tidak ada Dari yang mana? mustahil bagi Tuhan. Nah, dari mana? Coba dalilnya ada. Dalil, Oke. dalil. Dalil apa? Dalilnya bahwa Yesus pernah masuk ke rahimnya si Maria, manusia ke rahim manusia lah dibilang. Oh, itu di Lukas 2. Mana dalilnya? Hah? Di Apa Lukas katanya? 2. Ya, Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung anak Allah dan akan menamainya Yesus Kristus. Itu dalil. Bibel berapa itu? Lukas. Iya, Mau apa saya itu? tunjukin? Iya, tunjukin lah. Oke. Ya. Lukas dikatakan ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Mungkinkah di akal Tuhan dilahirkan manusia? Mungkinkah kan? Masuk akal sehat dulu. Mungkinkah Tuhan dilahirkan manusia? Kurasa Sudah nggak saya mungkin. jelaskan. Loh, sekarang gini, ada Tuhan nggak di dalam dirimu? Ada Tuhan nggak di dalam dirimu? Bukan di dalam diriku, di dalam dunia ini. Dia menciptakan dunia ini. Saya nggak nanya itu. Allah Ada Subhanahu wa Tuhan nggak? Ta'ala. Oke. Kalau dia bisa ada di dalam dunia ini, kenapa dia tidak bisa ada di dalam rahim Maria? Kalau kamu tanya masuk akal banget, jawaban kamu itu membuktikan kalau dia bisa masuk ke dunia ini, ada di dalam dunia ini, berarti juga dia bisa ada di dalam rahimnya Maria. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Jawaban kamu itu sudah mendukung narasi saya. Kamu nggak pernah kepikiran ya? Apa sih kalian nih? Kenapa selalu bicara akal tapi akal kalian buang? Iya kan? Oten ini pakai akal dong. Terus akal kalian di mana? Di lubang pantat.
Nah dia sendiri pakai tangan gitu loh, dilempar sendoknya. Kamu pakai sendok Agatha makannya, saya pakai tangan. Jangan gitulah. Kadang-kadang ya nggak ada akal. Lo nggak nyambung host. Nggak apa-apa nggak nyambung, karena kita nggak seiman. Sempet kamu nyambung sama saya nggak mau nyambung dengan iman kamu. Iya, Tuhan kamu ini, Tuhan saya ini. Kalau kita nyambung, Tuhan saya nggak bisa ya bersatu dengan Tuhan lain. Tadi kan udah saya bilang kan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Saya nggak mau deket-deket kamu, nggak mau. Buang, sana. Saya nggak suka disambung-sambungin. Janganlah, kita udah sepakat untuk tidak sama gitu loh. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagi siapa saja yang sedang mendengarkan pesan ini, salam sejahtera bagi kamu semua. Tentunya banyak dari kita yang sudah menyaksikan video percakapan atau sesi tanya jawab dalam konteks keagamaan antara saudara Agatha dengan beberapa rekan kita yang beragama Islam. Saya yakin teman-teman semua sudah mendengar dan memperhatikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, serta bagaimana jawaban-jawaban yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Saya percaya setiap hati yang mendengar dan melihatnya pasti sudah bisa menarik kesimpulan masing-masing mengenai kualitas, isi, dan arah dari pembahasan yang terjadi di sana. Namun di kesempatan ini saya tidak ingin berfokus pada siapa yang lebih pandai berbicara atau siapa yang lebih baik dalam berargumen. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat kepada kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena di balik semua pembahasan itu ada satu pesan besar yang menjadi inti iman kita sebagai orang Kristen. Pesan yang menjadi harapan bagi seluruh umat manusia. Sahabat, inti pesan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini dengan satu tujuan utama, yaitu untuk menyelamatkan kita semua, manusia yang berdosa. Seringkali saudara kita yang dari agama sebelah bertanya, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang tertulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diperolehnya sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, di ayat pertama jelas sekali dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Artinya, Yesus yang dari kekekalan adalah Allah, tidak mengosongkan sifat ketuhanannya, tetapi dia mengambil rupa manusia, lahir ke dunia, hidup di tengah-tengah kita, merasakan apa yang kita rasakan, mengalami kelelahan, kesedihan, namun dia tetaplah Allah yang kudus dan tanpa dosa. Mengapa dia mau melakukan hal yang begitu besar? Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa mau turun ke dunia dan menjadi manusia yang rendah? Jawabannya ada di Lukas 19 ayat 10 yang tertulis, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan juga di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 tertulis dengan sangat jelas, perkataan ini dapat dipercaya dan layak diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita semua tahu bahwa setiap manusia di dunia ini telah berbuat dosa dan terpisah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Dosa membawa akibat kematian dan pemisahan dari Allah. Karena kita manusia tidak sanggup menyelesaikan masalah dosa kita sendiri, maka Allah sendiri yang turun tangan. Dia datang menjadi manusia, hidup tanpa dosa, dan akhirnya mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Darahnya yang suci, itulah yang membasahi dan menghapus segala dosa kita. Lalu dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga siapa yang percaya kepadanya
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang luar biasa, saudara. Dia tidak tinggal diam melihat kita tersesat dan binasa, tetapi dia datang sendiri untuk menjemput dan menyelamatkan kita. Bagi teman-teman yang mungkin belum percaya kepada Yesus, atau yang baru saja mendengar pesan ini, saya berdoa semoga melalui penjelasan sederhana ini, kamu mulai sadar bahwa Yesus itu nyata. Dia adalah Tuhan yang berelasi dengan manusia, dan Dia datang khusus untuk menyelamatkan kamu. Dia tidak memandang siapa kamu, apa kesalahan masa lalumu, dan Dia hanya mengundangmu untuk datang, mengakui dosamu, bertobat, dan menerima kasih karunia keselamatan yang sudah Dia sediakan. Ingatlah saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati dan bangkit, supaya kamu dan aku beroleh hidup yang sejati. Semoga pesan ini menjadi berkat bagi setiap hati yang mendengarnya, dan menjadi jalan kebenaran yang menuntunmu kepada Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati.